Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kawan pajak. Selamat datang kembali di podcast pajak. Edisi kali ini saya, Dwi Kismayanti atau biasa dipanggil Dwi Kis, akan memandu episode kali ini yang akan membahas tentang korteks. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang kece banget. Di sini saya perkenalkan dahulu. Yang pertama ada Bapak Eka Ardi Handoko. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi Bu Dwi. Baik, Pak Eka adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda di Kanwil DJP Jakarta Timur ya Pak. Iya, betul sekali. Salam kenal Pak, Salam terima kenal, kasih Bu sudah Dwi. hadir. Kemudian yang kedua kita punya Ibu Putri Pramita Sari atau biasa dipanggil Ibu Mita. Ya, Oke, Ibu Mita salam kenal. Salam Bu Mita, kenal, saya Dwi Ibu. Kis. Bilkis ya tadi. Dwi Kis. Dwi Kis. Iya. Bu Mita adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda sama di Kanwil DJP Jakarta Timur. Jadi baik Pak Eka maupun Bu Mita ini satu kantor ya Satu begitu ya. kantor. Baik. Satu ruangan kami, Bu. Oh, satu ruangan. Baik. Baik, alhamdulillah kawan pajak, kita kehadiran tamu yang sudah sangat expert di bidangnya ya. Hari ini kita akan bahas tentang korteks yang memang belum lama hangat dibicarakan di masyarakat. Baik, kita mau mulai tanya-tanya nih ke Pak Eka dan juga Ibu Mita ya. Yang pertama tentang korteks itu sendiri. Jadi mungkin kawan pajak sudah pernah dengar tentang korteks, tapi belum terlalu detail begitu ya. Sebenarnya korteks ini apa sih, sistem seperti apa, kemudian fungsinya apa saja begitu. Sebenarnya kalau digitalisasi, setahu saya pajak itu kan sudah menyentuh dunia digital semenjak ada DJP online ya, Bapak Ibu ya. Ya dulu saya pernah bekerja di kantor sebagai staf pajak, jadi pernah juga mengoperasikan DJP online. Tapi kalau korteks yang sekarang saya jujur belum tahu tampilannya itu seperti apa, dan fungsinya untuk apa. Nah, mungkin bisa sedikit kasih gambaran kira-kira korteks ini sebenarnya tujuannya apa sih diciptakan? Apakah sama dengan DJP online dan sebagainya? Dipersilakan Eka atau Bu Mita. Baik, selamat pagi kawan pajak di seluruh Indonesia. Korteks adalah merupakan suatu sistem baru ya kawan pajak yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi Jilid 3. Reformasi Jilid 3 itu dimulai pada tahun 2017. Nah, kita flashback lagi terkait reformasi perpajakan Jilid 1 yang dilakukan pada tahun 2002 sampai 2008. Jadi Direktorat Pajak berfokus pada perbaikan SDM, kemudian perbaikan organisasi dan juga proses bisnis dengan ditandai dengan dibentuknya kantor wilayah DJP, kemudian kantor wajib pajak besar, dan juga KPP Mandat dan KPP Pertama. Kemudian DJP juga melakukan reformasi Jilid 2 kan pajak nih yang perlu pajak ketahui, yaitu di tahun 2009 sampai 2016. Nah, reformasi ini melakukan peningkatan SDM, kemudian pembenahan SOP, kemudian penerapan Key Performance Indicator KPI yang menciptakan transparansi, kemudian dibentuknya juga KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Nah, dengan dilakukan reformasi Jilid 3 dengan di-launchingnya Korteks per 2025 ini, Bu. Jadi sistem ini menggantikan sistem DJP online yang seperti Ibu Dwi bilang di awal, yang selama ini kita gunakan. Karena di DJP online itu ada beberapa keterbatasan, tidak sepenuhnya terintegrasi, dan kurangnya fleksibilitas untuk kebutuhan administrasi pajak yang semakin kompleks. Lalu dengan konteks ini DJP juga menerapkan atau mengimplementasikan sistem ERP atau Enterprise Research Planning berbasis SAP, Ibu. Lalu semua layanan administrasi perpajakan akan terintegrasi dalam satu platform. Targetnya Korteks bisa beroperasi penuh nih di tahun 2025. Nah, ini kan sekarang bulan Agustus 2025. Di launching pada waktu awal di Januari 2025. Jadi bukan hanya sekedar tampilannya yang bagus, kami juga berharap Korteks juga dapat membantu kawan pajak semua dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seperti itu.
baik, Pak. Jadi memang, menggantikan DJP online ya, Iya, Pak? Jadi DJP online sudah tidak digunakan lagi saat ini? jadi untuk saat ini DJP online masih digunakan, Mhm. tapi untuk tahun-tahun pajak sebelum 2025. Oh, Jadi baik. per Bis tahun pajak 2025 itu wajib menggunakan Cortex. Nah, Cortex. contohnya Ibu melakukan pelaporan SPT atau pembetulan SPT 2024. Iya. Nah, itu masih menggunakan sistem yang lama, DJP Oke. online. Begitu juga nanti Ibu Pot dan lain-lainnya, seperti itu. Jadi kalau saya, tangkap seperti seperti single sign on ya, Pak? Jadi semua ada di situ ya? Mulai dari apa, e-filing, kemudian, apa tuh namanya, pelaporan apa, e-filing, kemudian sampai dengan, membuat dulu kalau dulu kan kita ada ini ya, Pak, ya, kayak PPh 23 itu kan ada ISPT gitu ya. Jadi yang membuat bukti potongnya jadi sekarang Betul. semua jadi satu di konteks ini ya, Ya, Pak? betul. Jadi, halo kawan pajak semuanya ya. Jadi kalau misalnya mungkin akhir-akhir ini baca terkait dengan Cortex, jadi sebagaimana kita pahami bersama bahwa Cortex itu merupakan sistem yang terintegrasi Iya. dari Direktorat Jenderal Pajak yang menggantikan sistem yang sudah selama ini disediakan oleh Iya. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal layanan administrasi perpajakan dari wajib pajak. Oke. Contohnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dukis, bahwasannya untuk kalau dulu nih kita di 2024 ke belakang kita mengenal adanya DJP online. Kemudian ada e-registration. Kalau Iya. misalnya kita mau daftar atau untuk memperoleh identitas pajakan dari mana sih gitu ya, bisa melalui e-registration. Kalau misalnya kawan pajak juga tidak asing dengan pembuatan faktur, itu ada Betul. sendiri namanya aplikasi Faktur, e-faktur. betul. Kemudian untuk pelaporannya bagaimana? Pelaporannya ada sendiri di web based Ya, e-faktur. e-faktur. Jadi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini kok untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak, dibentuklah sistem yang baru bernama Cortex ini, yang pada hakikatnya memang Direktorat Jenderal Pajak bermaksud untuk memberikan kemudahan, intuisi pajaknya semakin kuat ya Bu ya. Dengan adanya sistem Cortex ini diharapkan juga nantinya kepatuhan wajib pajak bisa meningkat. Oke, baik. Wah, ini, sebuah, transformasi yang sangat bagus ya, menurut saya dan pasti juga menurut masyarakat gitu ya, bahwa sekarang, semuanya jadi satu portal sehingga memudahkan dan tadi seperti Bu Mita bilang bahwa ini bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk baik itu membayar maupun melaporkan pajak begitu ya, Bu, ya. Baik, kemudian, tadi kita sudah melihat ya gambaran, besar tentang Cortex gitu. Nah, kemudian begini Pak, Bu, Cortex ini kan memperkenalkan banyak hal baru, seperti misalnya dari tampilan mukanya yang jauh lebih modern, kemudian sampai keamanan yang ditingkatkan dengan sertifikat digital. Nah, setelah kemarin launching begitu ya, kira-kira, gambaran respon dari wajib pajak itu sejauh ini bagaimana, Bu? Baik, first impression ya, jadi Iya. kesan pertama wajib pajak tuh sangat terkejut Bu. Kenapa? Oke. Karena dimudahkan. Dari proses daftar, hitung, bayar lapor, semua jadi satu. Yang sebelumnya itu dipisah-pisah, ada Betul. e-registration, Iya. ada juga terkait pembayaran juga e-billing kan, Iya. ada e-faktur. Nah, ini jadi satu. Dan yang lebih menyenangkan lagi yang saya dapat waktu saya menjaga helpdesk waktu di KPP, itu mereka lebih sukanya nih, begitu kita melakukan transaksi, Iya. itu lawan transaksinya langsung mendapatkan bukti notifikasi ya. Oke. Kayak faktur, kita memberikan faktur, nanti di notifikasi di lawan transaksi atau lawan transaksi kita itu terbit Oh, faktur jadi pajak di masukannya. sistemnya mereka otomatis sudah muncul. Betul. Oke. Jadi tidak menunggu lagi kirim-kirim kertas atau Iya, surat betul. Saya ingat zaman itu kita Ya. masih, Iya. mintain ya bukti potong PPh 23 gitu, Untuk make sure ya, Bu, faktur, ya. betul, biasanya Betul. harus dilampirkan di invoice yang gitu seperti itu ya. Kalau sekarang udah otomatis Iya. ya. Otomatis. Terus ya respon yang kedua itu terkait pendaftaran. Pendaftaran juga Iya. semakin mudah kan Bu. Iya. Dengan kita ada emailnya aktif dan nomor handphonenya aktif, itu mereka bisa langsung daftar Bu, NPWP. Oke. Dan juga Oh. mendapatkan beberapa kode otorisasinya juga seperti itu. Maaf Pak, sebentar. Kalau misalnya dulu kita sudah punya akun di DJP online, apakah bisa langsung digunakan ke Cortex atau kita harus memperbaharui akun?
Nah, jadi memang ketika kita sudah memiliki identitas Iya. perpajakan nih ya, kawan pajak ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan wajib pajak ketika dia akan mengakses Cortex. Seperti apa sih yang harus dilakukan? Ketika wajib pajak sudah terdaftar, sudah memiliki identitas, apalagi sekarang kan kita mengenal dengan istilah single identity, Betul. menggunakan NIK sebagai Nomor. identitas untuk pelaksanaan hak dan Betul. kewajiban Pajak. perpajakan gitu ya, kawan pajak. Nah, ketika kita sudah memiliki identitas tersebut NPWP yang ada 15 digit itu ya, kawan pajak, kemudian kita juga sudah terbiasa untuk mengakses DJP online, artinya sudah pernah login atau Betul. melakukan pelaporan. Nah, nanti kawan pajak bisa mengunjungi cortexdjp.pajak.go.id, kemudian di tampilan mukanya itu pilih lupa kata sandi. Oke. Ya, lupa Lupa kata kata sandi sandi. nanti ikutin saja ya untuk step-stepnya Iya. gitu ya, kawan pajak ya. Nah, selanjutnya nanti akan di-create-kan oleh DJP untuk password yang baru, di mana nanti untuk bisa login ke Cortex-nya. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kawan pajak sudah memiliki identitas perpajakan, hanya saja belum pernah akses DJP online, kan itu Iya. bisa juga ya Bu ya, Betul. bisa juga Yang pertama terjadi. kali ya. Nah, nanti di tampilan muka paling bawah ada yang namanya aktivasi akun pajak. Oke. Nah, ini kawan pajak bisa langsung klik di situ, nanti juga akan memasukkan email, kemudian nomor telepon. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah segala email dan nomor telepon yang dimasukkan itu sesuai dengan database yang ada pada kami. Oke. Jadi bisa juga mungkin kawan pajak di sini memasukkan email yang berbeda. Dirasa bahwa karena lapor pajak itu setahun sekali mungkin gitu ya Bu ya. Iya. Lupa Sering database-nya agak nggak, oh ya, ya. Betul. lupa nggak dilihat ya di profilnya di DJP online, emailnya itu pakai yang mana, sedangkan mungkin email yang digunakan untuk keseharian itu email yang berbeda, biasanya nanti akan menolak. Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan wajib pajak nih? Wajib pajak bisa menghubungi di KPP terdekat gitu ya, untuk dilihatkan ke petugas pajaknya data yang sesuainya itu seperti apa. Nanti kalau memang harus ada yang diperbaiki, bisa juga dibantu di KPP terdekat. Dan ini penting juga ya Bu ya, di Direktorat Jenderal Pajak, memang mungkin kalau kawan pajak akhir-akhir ini membaca media online atau buka Instagram gitu ya Mas Eka ya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, kawan pajak semuanya, untuk bisa segera mengaktifasi akun pajaknya di Cortex. Karena apa? Marilah bersama-sama kita membiasakan diri untuk bisa menggunakan sistem Cortex ini, di mana nanti untuk pelaporan SPT tahun pajak 2025 akan dilaporkan melalui Cortex. Artinya di 2026 kita lapor SPT atas tahun pajak 2025 di Cortex. Oke. Nah, takutnya kalau misalnya nanti ya sistemnya mungkin ada Banyak kendala yang dan sebagainya, akses ya. betul Biasanya kalau banyak yang sekali. akses memang suka ada kendala memang. Ya. Jadi kalau misalnya masih bisa sekarang, kenapa harus nunggu nanti ya kawan pajak ya? Mungkin itu pesannya ya Bu. Oke, jadi begitu pada kawan pajak ya yang belum pernah sama sekali, ada baiknya aktivasi dari sekarang, karena nanti tahun 2026 kita harus sudah wajib menggunakan Cortex untuk pelaporan pajak tahun 2025 begitu. Ada Baik. satu lagi Bu yang ketinggalan ya, Iya. selain aktivasi, kita juga harus mengajukan kode otorisasi. Oke. Nah, kode otorisasi ini gunanya apa sih? Untuk penandatanganan digital kawan pajak ya. Jadi kita sudah tidak menggunakan lagi, kalau dulu kan kita pakainya DJP online, ada submit, kemudian diminta kode itu ya, Iya, yang dikirim ke email biasanya. betul, kode autentifikasi yang dikirim ke email. Nah, kalau sekarang nanti ketika kita mau lapor SPT, itu kita cukup memasukkan kode otorisasi itu untuk sign in digital. Nah, Baik. jadi ada dua hal yang harus dilakukan kawan pajak semuanya. Silakan mengaktifasi akun. Setelah akunnya sudah teraktivasi, masuk ke menu portal, nanti diajukan juga kode otorisasinya.
Oke, baik. Nanti mungkin Ibu juga bisa dicoba ya, Bu, Iya ya? betul, kebetulan saya sendiri juga belum Oh, pernah belum. coba Cortex Siap. karena kemarin kan belum pakai ya untuk tahun Heeh, 2022. Jadi betul. mungkin nanti ini bisa jadi informasi juga buat saya nanti untuk mengaktifasi juga Cortex-nya. Siap. Dan satu lagi saya tambahkan ya, Iya, silakan. terkait aktivasi akun Cortex itu perlu diperhatikan juga apakah NIK sudah padan dengan NPWP yang lama. Nah, jika memang belum padan, nanti Bapak Ibu bisa datang ke KPP untuk pemadanan atau bisa lakukan mandiri ya. Betul. Ya, caranya bagaimana Mbak Mita? Caranya kalau Pemadanan. untuk pemadanan bisa langsung harus dibantu KPP, Mas. Harus KPP betul. Harus ya. KPP, betul. Harus KPP itu. Jadi pada saat nanti kan pajak menginput NIK, nomor KTP, terus seandainya tidak muncul emailnya, itu berarti bertanda belum padan. Oh iya. Nah, diharapkan kalau belum padan bisa ke KPP atau inisiatif sendiri coba telepon Dukcapil dulu. Iya. Seperti saya pernah kok KTP saya kok belum padan ya. Oh, Iya. ternyata memang di Dukcapilnya ada bermasalah. Nah, itu harus Oke. diperbaiki. Iya, Seperti itu. Ya, memang Gitu, Kak. beberapa tahun lalu kan dari Direktorat Jenderal Pajak juga sudah gencar ya untuk Iya. ayo segera memadankan NIK Betul. dan juga NPWP-nya begitu ya gitu. betul. Mungkin ada beberapa yang waktu itu nggak sempat atau masih ada kesempatan berarti Bisa ya untuk bisa iya. dipadankan lagi. Baik. Jadi catatannya adalah satu lagi NIK dan NPWP sudah harus padan gitu. Oke. Baik. Berikutnya nih Pak Eka dan Bu Mita ya. Kalau misalnya berbicara tentang administrasi perpajakan itu kadang kalau di perusahaan itu kan suka ada perwakilan untuk biasanya mengurusi tentang pajak gitu ya. Nah, apakah memungkinkan untuk fitur Cortex ini misalnya pembuatan akunnya mungkin ya akun yang bisa diakses gitu misalnya oleh baik oleh konsultan pajak maupun oleh misalnya staf dari kantor perusahaan itu sendiri begitu. Kira-kira apakah pengaturan seperti itu masih bisa dilakukan di Cortex ini? Kalau di Cortex ini sangat memperhatikan dari sisi keamanan gitu ya. Dari sisi keamanan untuk wajib pajak sendiri. Jadi kalau di DJP online dulu yang penting tahu passwordnya, kemudian kita bisa buka satu menu itu ya, siapapun dan password betul ya. Betul. Jadi mungkin direktur bisa saja berbagi dengan biasanya staffnya begitu. seperti itu ya. Nah, di sistem Cortex ini ada menu yang namanya impersonating. Jadi wajib pajak itu ketika misalnya saya NPWP badan, katakanlah seperti itu ya. Kemudian nggak mungkin dong direktur komisaris sebagai penanggung jawab penuh dia akan bikin faktur, dia akan bikin bukti potong. Kalau perusahaan yang luar biasa dengan puluhan ribu faktur mana sempat gitu ya. Nah, nanti di menu impersonating ini dia bisa memberikan role access baik kepada kuasanya atau kepada pegawainya. Nah, role access ini diberikan kepada pegawai atau kuasa wajib pajak tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan tersebut. Misalnya, katakanlah saya punya perusahaan, kemudian Mas Eka sebagai kuasa saya gitu ya, perusahaan saya hanya memperbolehkan Mas Eka atau Mas Eka saya berikan role access untuk bisa membuat faktur saja. Jadi nanti ketika Mas Eka saya sudah berikan kuasa untuk bisa membuat faktur, ketika dia membuka akun Cortex-nya, kemudian nanti di sisi atas itu ya, kalau kawan pajak nanti sudah membuka Cortex, di drop down ke bawah itu ada pilihannya sebagai akun wajib pajak atau taxpayer. Taxpayer artinya adalah Anda diberikan role access oleh pihak lain untuk bisa membuka Cortex pihak lain tersebut. Tentunya sesuai dengan yang hanya diberikan. Jadi ketika Mas Eka hanya diberikan untuk membuat faktur, jadi cuma bikin faktur. Kalau untuk mau buat yang lain apakah bisa? Tidak bisa. Gitu ya. Jadi dari sisi keamanannya pun sudah diperhitungkan. Nah, kalau misalnya mau memberikan kepada kuasa konsultan gitu ya. Untuk menambahkan konsultan itu kita juga tidak perlu datang ke kantor pajak ya. Hanya bisa melalui Cortex saja. Dengan menambahkan kami buka Cortex sebagai wajib pajak badannya, kemudian menambahkan kuasa misalnya konsultan A gitu ya. Nanti kita tambahkan, dimasukkan identitasnya, diupload dokumen terkait, nanti secara otomatis di konsultan A itu tersebut akan muncul notifikasi bahwa Anda ditambahkan sebagai kuasa wajib pajak atas wajib pajak badan A, misalnya gitu. Jadi ada cross check-nya juga gitu ya Bu ya.
Betul, memang sepengalaman dulu saya, memang kalau mau ke DJP online memang kita hanya masukin NPWP dan password, tapi kita bisa akses semua. Nah, kalau Betul. sekarang kita diberi seperti memberikan role kepada yang memang, sebatas wewenangnya saja, sehingga, rahasia-rahasia perusahaan, data perusahaan yang sifatnya confidential atau, rahasia itu tidak terbagi dengan, terlalu luas begitu ya. Iya. Jadi fitur impersonating ini membuat data semakin aman dan juga, lebih, membatasi kewenangan oleh, role-nya masing-masing begitu. Termasuk juga ini ya Bu, Ya. suami istri nih kawan pajak. Ini pasti menjadi isu juga nanti ketika misalnya Cortex ini sudah diluncurkan. Saya sudah mempraktekkan sendiri gitu ya. Ya. Bahwasanya memang suami istri itu sesuai ketentuan umum peraturan perpajakan seharusnya dia menjadi satu single identitas ya Mas ya. Betul. Untuk pelaporan pajaknya hanya suami. Tapi apakah istrinya bisa akses? Bisa. Iya. Sama juga nanti diberikan hak akses untuk bisa masuk ke Cortex suami, siapa tahu pas pelaporan SPT misalnya ya suaminya bisa dibantu, apalagi sekarang itu kan seperti tadi Pak Eka sampaikan gitu ya, bahwa untuk bukti potong dan lain sebagainya itu sifatnya real time, artinya ketika pemberi kerja membuat bukti potong atau katakanlah A1 A2 gitu ya Bu ya, atau mungkin bukti potong setiap masanya itu real time juga kita bisa lihat di Cortex kita. Oke, baik. Kemudian saya dengar ini ada fitur seperti saldo deposit ya Pak ya, itu Bu ya. Maksudnya seperti apa ya gitu? Apakah maksudnya kita bisa melihat, historical berapa sih pajak yang kita bayar dari tahun ke tahun itu, atau mungkin ada lebih bayar atau ada kurang bayar, atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Ya. Baik, terkait saldo deposit itu suatu fitur yang wow nih di Cortex ini. Jadi kita bisa ngeliat nih kewajiban apa yang akan kita lakukan dan hak apa WP yang bisa didapat dari Cortex tersebut. Nah, saldo deposit itu dimaksudkan begini Bu. Contohnya pada saat pelaporan kan biasanya kan perusahaan kan melakukan forecasting ya. Berapa jumlah PPN yang akan dibayarkan, berapa jumlah PPN 21 yang dibayarkan. Nah, untuk mencegah mereka telat dalam hal pembayaran, DJP memfasilitasi deposit seperti itu. Nah, deposit itu bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban dari perusahaan tersebut. Jadi gitu. seperti saldo e-wallet gitu ya. Ya, Nanti kita isi sekian, misalnya sekian rupiah, lalu ketika kita membayar PPh 21 berkurang gitu Pak? Berkurang. Dan juga deposit itu bisa selain disetorkan ke kas negara, itu bisa juga jika kita ada kelebihan pembayaran, nah itu bisa langsung masuk ke Nambah deposit. deposit, Jadi bisa masuk ke deposit atau bisa ke rekening wajib pajak. Oke, dan itu bisa kita lihat secara transparan di sistem Cortex? Bisa. Betul, bisa. Di buku besar kalau misalnya Ibu bisa melihat tuh ya di taxpayer ledger-nya. Untuk buku besarnya itu kan nanti seperti kalau kita buka buku tabungan. Ya, ada debit, ada kredit, ada debit, ada saldo. Iya betul. Berapa sih kalau debit ini adalah berapa besarnya kewajiban dari wajib pajak seluruhnya. Kemudian ada kredit itu maksudnya berapa sih jumlah hak gitu ya. Kalau kami kan menyebutnya hak dan kewajiban. Kalau kewajiban berarti yang harus dibayarkan atau yang harus diselesaikan. Kemudian kalau hak itu apa saja yang menjadi hak dari wajib pajak tersebut. Bisa saja kan dari kelebihan pembayaran dan lain-lain. Nah nanti di samping sebelahnya juga ada misalnya kredit, debit yang tersedia untuk debit yang masih harus dibayarkan gitu ya. Kemudian kredit yang masih tersisa untuk bisa digunakan. Jadi artinya ada debit, terus ada debit terperinci lagi. Jadi kalau debit di sisi paling kiri itu menjelaskan bahwa seluruh kewajiban dari wajib pajak. Nah, debit yang masih harus ditunaikan atau dibayarkan artinya adalah dari seluruh debit ini kan bisa saja sudah dibayarkan gitu ya, ya. Termasuk kalau misalnya wajib pajak mau melihat kewajiban apa saja yang sudah dibayar atau belum, di situ juga bisa. Nah, dan mana yang belum kita tunaikan itu nanti akan ada di kolom tersendiri. Gitu. Nah, apakah saldo debit ini misal nanti masih ada tersisa saldo debit ini masih bisa dibawa ke periode berikutnya, misalnya beda tahun begitu misalnya, itu apakah masih terbawa atau kita harus menarik dulu nih nanti awal tahun kita deposit lagi? Kalau terkait sisa saldo ya, saldo itu masih bisa dibawa ke tahun berikutnya. Selama saldo itu mencukupi terhadap kewajibannya. Contoh,
punya kewajiban kita 100 Bu, Iya. saldonya cuma 40. Ya, Nah itu nggak bisa dipakai. oke. Berarti kan harus Kita isi isi dulu dulu ya, Kak. Oke. saldonya, baru bisa dipakai. Gitu. Menarik ya menurut saya ya, ada fitur ini, jadi kita jadi lebih ini juga lebih transparan dan kita jadi tahu nih sebenarnya. Kadang-kadang kita juga suka, aduh kok ternyata saya ini ya kurang bayar ya, atau ternyata saya lebih bayar ya gitu. Nah sekarang ada fitur ini, jadi kawan pajak juga bisa lebih melihat historicalnya dan sebagainya ya tentang pajak baik yang kita kita bayarkan maupun yang kita kurang bayar. Wah ini menurut saya ini adalah salah satu transformasi besar yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dan pasti yang sangat membantu kepada wajib pajak ya, terutama wajib pajak badan ya yang dulunya terpisah-pisah sekarang menjadi satu. Baik. Sebenarnya masih banyak pembahasan tentang Cortex, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Tapi semoga nanti ada Cortex volume 2 ya. Nanti kalau misalnya kita bicara tentang Cortex lagi, mungkin nanti kita akan mengundang Pak Eka lagi dan Bu Mita lagi untuk bisa hadir di sini. Karena saya mohon maaf kepada kawan pajak juga karena waktu kita terbatas. Jadi mungkin pembahasannya baru sampai sini. Tapi nanti kita insya Allah ada episode berikutnya ya. Nanti kita akan susun lagi untuk materi-materi pajak lainnya. Baik, jadi saya simpulkan sedikit bahwa Cortex ini merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan wajib pajak baik dalam melaporkan, menghitung maupun melakukan pembayaran pajak sehingga sampai dengan laporan ya. Jadi sistem ini bisa membantu menjadi pekerjaan kita di bidang pajak itu menjadi lebih efisien dan juga yang paling penting adalah lebih transparan gitu ya, seperti yang semoga sistem ini nanti sesuai dengan harapan masyarakat ya, bahwa bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik dalam bidang perpajakan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Eka dan juga Ibu Mita yang sudah hadir di sini memberikan ilmu dan juga informasi tentang Cortex yang pasti banyak yang masyarakat yang juga penasaran seperti apa Cortex ini. Tapi semoga ini menjawab. Semoga next berikutnya kita bisa secara langsung mungkin kita bisa praktekin Cortex ini loh gambarannya gitu boleh. Ya. Nanti di episode berikutnya kita akan lebih lebih dalam lagi membahas tentang Cortex. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Boleh izin menyampaikan satu? Boleh, silakan. Jadi mungkin menghadapi isu yang akhir-akhir ini dibicarakan masyarakat ya, kami hanya menitipkan pesan, mari bersama-sama kita membangun negara menjadi wajib pajak yang taat pajak. Terima kasih, jangan lupa untuk segera aktifasi akun Cortex-nya, lebih baik sekarang. Kalau bisa hari ini dilakukan ya, kenapa harus menunggu nanti ya, kepada itu. Oke, jadi kalau Mbak Eka ada yang ingin sampaikan? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Oke, mari kita jadi wajib pajak yang taat pajak. Baik, terima kasih semua kawan pajak sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Dwi Kis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.